bahwa ingin mempresentasikan tentang etika penelitian, gaya selingkuh, dan plagiarisme. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Rizky Anissa Putri dengan NIM 25. Saya Anissa Nur Aziza dengan NIM 43. Saya Delia Devi Larissa dengan NIM 275. Saya Jalan Masnul Widowo dengan NIM 277. Saya Dila Fitri Marani dari NIM 20. Saya Uji Prima Ramadhani dengan NIM 26. Saya Elvina Maulidia dengan NIM 14. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian etika penelitian. Menurut Research Ethics and Research Hub 2004 menjelaskan tentang etika penelitian merupakan serangkaian aturan dan prinsip-prinsip etika yang disepakati bersama terkait hubungan antara peneliti dan semua yang terlibat di dalam penelitian. Etika penelitian meliputi beberapa norma. Yang pertama, norma sopan santun yang memperhatikan kebiasaan di dalam tatanan di masyarakat. Yang kedua, norma hukum mengenai pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran di dalam sebuah penelitian tersebut. Yang ketiga, ada norma moral mengenai itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam melakukan penelitian. Tujuan etika. Tujuan etika itu ada 5. Yang pertama yaitu mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Yang kedua yaitu membentengi manusia dari upaya melanggar aturan yang berlaku. Yang ketiga, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar atau baik dan menghindari perbuatan yang salah atau buruk. Yang keempat yaitu menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan perbuatannya dan konsekuensi atau akibat dari apa yang telah diperbuatkannya. Yang terakhir yaitu meneguhkan hak dan kewajiban seseorang dalam pergaulan sosialnya. Sehingga tujuan etika penelitian ini untuk mengarahkan peneliti ke arah yang jauh lebih tertib, teratur, dan damai, sehingga proses penelitian dapat berjalan tanpa adanya kendala. Prinsip etika penelitian yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan jalannya penelitian, serta peneliti memiliki kebebasan menentukan pilihan dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Yang ketiga, keadilan, bahwa semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan baik sehingga terdapat keseimbangan antara manfaat dan resiko yang dihadapi oleh subjek penelitian. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi. Yang kelima, apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan, maka subjek dikeluarkan dari kegiatan untuk mencegah terjadinya cedera. Gaya selingkuh adalah sebuah gaya penulisan yang khas dan identik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya selingkuh artinya gaya yang terbatas pada satu lingkungan. Hal ini berarti gaya selingkuh yang digunakan oleh satu lingkungan akan berbeda dengan lingkungan yang lainnya. Sebenarnya apa sih gaya selingkuh itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya selingkuh adalah gaya yang terbatas pada satu lingkungan. Hal ini yang berarti jika gaya selingkuh pada satu lingkungan akan berbeda dengan gaya selingkuh pada lingkungan yang lain. Gaya selingkuh merupakan sebuah pedoman dalam tata penulisan pada suatu jurnal ataupun artikel yang akan diterbitkan. Hal ini menandakan jika setiap penerbit memiliki gaya selingkuh yang berbeda dengan penerbit lainnya. Karena gaya selingkuh merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu penerbit dalam menerbitkan suatu karya seperti jurnal ataupun artikel.
Gaya selingkuh harus sangat diperhatikan ketika menulis, karena hal ini sangat mempengaruhi dalam diterimanya suatu karya untuk dipublish dan diterbitkan ataupun tidak. Adapun contoh gaya selingkuh pada beberapa jurnal. Yang pertama yaitu gaya selingkuh pada jurnal Proetika. Jurnal Proetika diterbitkan pertama kali oleh Fakultas Ilmu dan Budaya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014 dan diterbitkan setiap setengah tahun sekali. Adapun beberapa ketentuan dalam kepenulisannya, yaitu yang pertama judul, di mana judul ditulis dengan font Times New Roman dengan ukuran 14 dan di bold, dan judul maksimal sebanyak 15 kata. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak berisi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Font yang digunakan yaitu Times New Roman dengan ukuran 12 dan spasi 1,5. Dan abstrak bahasa Indonesia maksimal sebanyak 200 kata dalam satu paragraf dengan meringkas sesingkat mungkin dari pembahasan, metode penelitian, sebagainya. Pada daftar pustaka, 80% berasal dari sumber primer, yaitu buku dan artikel. Yang kedua yaitu contoh gaya selingkuh pada jurnal Dialektika. Jurnal Dialektika diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Jakarta, dan jurnal ini berisi bahasa, sastra bahasa, dan pendidikan bahasa serta sastra Indonesia. Jurnal ini diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Pada tahun 2014, jurnal ini berfokus pada pendidikan bahasa Indonesia. Dan dalam artikel ini ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun beberapa kepenulisan atau ketentuan kepenulisan. Yang pertama yaitu judul tidak boleh lebih dari 16 kata dan menggunakan ukuran font Times New Roman ukuran 12. Panjang artikel tidak boleh kurang dari 3.000 dan tidak boleh lebih dari 4.500 kata atau sekitar 15 sampai 20 halaman. Ini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Plagiarisme merupakan kegiatan mencipta karya suatu hak milik ciptaan orang lain. Hingga saat ini masih kerap dijumpai kasus plagiarisme seperti skripsi, tugas akhir, esai, dan karya tulis lainnya. Beberapa jenis plagiarisme. Pertama, jenis plagiarisme berdasarkan aspek yang dicuri. Plagiarisme ide, plagiarisme isi atau data penelitian, plagiarisme kata, kalimat, paragraf, dan plagiarisme total. Kedua, klasifikasi berdasarkan sengaja atau tidaknya plagiarisme. Plagiarisme yang disengaja dan plagiarisme yang tidak disengaja. Ketiga, klasifikasi berdasarkan proporsi atau presentasi, kata, kalimat, paragraf yang dibaca. Paragraf ringan 70%. Angka tersebut tentu dibuat secara arbitrer berdasarkan kepantasan tanpa dasar kuantitatif yang definitif. Keempat, berdasarkan pada pola plagiarisme. Plagiarisme kata demi kata, word for word plagiarism atau plagiarisme mosaik. Selain itu masih dikenal pula istilah autoplagiarisme atau self-plagiarism. Berikut ini ada beberapa website yang bisa digunakan untuk mengecek plagiasi, baik berbayar maupun tidak berbayar. Salah satu contoh website yang berbayar yaitu turnitin.com. Sedangkan untuk contoh website yang tidak berbayar yaitu seperti Check Plagiarism, Plagiarism Detector, Dupli Checker,
Cool SEO Tools, dan Smart SEO Tools. Dari masing-masing website yang tidak berbayar tersebut memiliki kelemahan yang sama, yaitu memiliki batas kata yang bisa diupload untuk mengecek plagiasi. Jika jurnal atau artikel yang ingin kita cek plagiasi melebihi batas kata, maka bisa dipecah per bab terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengecek plagiasi menggunakan website turnitin.com. Pertama-tama, buka website turnitin.com terlebih dahulu, kemudian login dengan akun yang sudah dimiliki. Jika belum memiliki akun, maka buatlah akun terlebih dahulu. Tapi yang menjadi masalah atau kelemahan website ini yaitu website ini berbayar. Selanjutnya, setelah login, maka akan keluar tampilan seperti di samping ini. Lalu diklik class name-nya, kemudian klik submit, maka akan muncul tampilan seperti di samping. Lalu isi submission title-nya, kemudian klik Goes from this computer, pilih file, lalu OK. Kemudian klik upload. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah selesai, maka klik confirm, kemudian klik return to assignment list. Jika sudah selesai, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, klik view untuk melihat rinciannya. Klik gambar unduh untuk mengunduh file, kemudian klik current view, maka file sudah tersimpan. Buka file dan lihat di halaman akhir sudah tertera berapa persen similarity index-nya. Untuk penggunaan website yang tidak berbayar, semuanya hampir sama, yaitu pilih file untuk diupload, kemudian sistem akan mengecek berapa persen plagiasi yang ada pada file tersebut. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai etika penelitian. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga etika dalam sebuah penelitian? Perlu kita ketahui terdapat 9 kode etika dalam melakukan penelitian. Yang pertama, peneliti membaktikan dirinya pada pencarian kebenaran yang ilmiah. Yang kedua, peneliti melakukan kegiatan penelitiannya sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengelola sumber daya keilmuannya dengan rasa tanggung jawab. Yang keempat, peneliti mengelola penelitian secara jujur dan adil. Yang kelima, peneliti menghormati segala bentuk objek dalam penelitiannya, baik hayati maupun non-hayati. Yang keenam, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran yang diberikan dari berbagai pihak. Yang ketujuh, peneliti mengelola, menjalankan, dan melaporkan hasil penelitiannya dengan bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedelapan, peneliti dilarang melakukan plagiarisme atau duplikasi di dalam penelitiannya. Yang kesembilan, peneliti memberikan kutipan di dalam penelitiannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja prinsip dalam etika penelitian? Adapun prinsip-prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia sebagai subjek penelitian. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan dari subjek penelitian. Yang ketiga, memegang prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang keempat, memikirkan dan memperhitungkan dampak positif dan dampak negatif dari penelitian tersebut. Bagaimana cara menerapkan etika penelitian? Penerapannya dengan cara jujur, terbuka, penghargaan hak asasi manusia, pembinaan, tanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan kerja. Apa saja bentuk pelanggaran etika penelitian? Bentuk pelanggaran etika penelitian meliputi yang pertama, fabrikasi data, falsifikasi data, plagiat diri sendiri,
pelanggaran, kesepakatan dan perjanjian yang ditulis dalam kontrak penelitian serta pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang menyangkut penelitian. Apa saja faktor yang menentukan gaya selingkuh? Terdapat 3 faktor yang menentukan gaya selingkuh suatu berkala, yaitu perwajahan dan format, pola penulisan serta kedalaman dan kerincian penyajian, kemantapan wajah berkala seperti ukuran, warna, hiasan, isi dan tata letak sampul. Setiap terbit merupakan kesan pertama yang diamati orang. Mengapa gaya selingkuh diperlukan? Karena untuk menjaga keseragaman karya yang terbit dari suatu media atau penerbit. Gaya selingkuh ini juga bisa menjadi ciri khas suatu media atau penerbit. Mengapa tindakan plagiarisme berdampak negatif bagi generasi muda? Karena plagiarisme dapat menyebabkan timbulnya rasa tidak percaya diri terhadap hasil karyanya sendiri. Rasa tidak percaya diri tersebut dapat menjadi alasan untuk terus melakukan plagiarisme, dan plagiarisme juga adalah tindakan yang melanggar hukum. Apakah di setiap publikasi memiliki gaya selingkuh yang sama? Setiap penerbit maupun media mempunyai gaya selingkuh yang berbeda-beda. Gaya selingkuh juga terdapat dalam artikel jurnal. Setiap jurnal memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menampilkan artikel. Meskipun terdapat perbedaan gaya selingkuh dalam setiap jurnal, akan tetapi pada dasarnya setiap jurnal memiliki gaya selingkuh yang sama. Mengapa gaya selingkuh harus diikuti oleh para penulis karya ilmiah? Karena ketika kita menulis sebuah karya, tentu kita harus mengikuti aturan atau pedoman yang ada. Tentu hal ini dikarenakan setiap kepenulisan atau setiap penerbit memiliki ciri khasnya masing-masing, dan tentunya kita selaku penulis karya ilmiah harus mengikuti pedoman tersebut. Mengapa plagiarisme merupakan suatu bentuk masalah dalam etika penelitian? Karena plagiarisme merupakan salah satu tindakan kejahatan akademik, karena di dalamnya terdapat unsur pencurian berupa pencurian ide-ide dan gagasan tanpa mencantumkan sumber aslinya. Hal tersebut sangatlah tidak efektif. Apakah kutipan sama dengan plagiasi? Kutipan lebih mengarah menguatkan argumentasi pendapat orang lain dengan sumber yang telah ada. Lalu plagiasi lebih mengarah tidak menghargai suatu karya orang lain tanpa mencantumkan sumber manapun. Faktor apa saja yang dapat memicu timbulnya tindakan plagiarisme? Faktor yang dapat memicu timbulnya tindakan plagiarisme yang pertama yaitu sifat yang malas, yang kedua kurangnya pemahaman terhadap suatu topik yang dibuat, yang ketiga kurangnya kemampuan menulis dan mengutip. Bagaimana plagiarisme bisa terjadi secara tidak sengaja? Plagiarisme bisa terjadi secara tidak sengaja ketika kita mengutip artikel orang lain secara asal-asalan dan juga mengganti kata-kata tanpa mengubah struktur kalimatnya ataupun sebaliknya. Apakah melakukan plagiasi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta? Plagiarisme juga bisa dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hukum hak cipta apabila plagiarisme dilakukan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.